Gunung Tidar yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa terletak di tengah kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar inilah terdapat akademi militer yang terkenal dengan nama Akmil, tempat pengemblengan calon perwira penerus perjuangan bangsa, dan tempat pertapaan yang penuh karisma dalam olah keprajuritan Candra di Muka. Di kakimu Tidar, kala aku tiba, tiada suatu aku bawa, cuma sehamparan kekosongan rongga hampa. Aku ingat disambut mesra, lantas di keteduhan sejuk gunduk Tidar. Aku di sini, aku ditempa, derita tiada terkata, ria tiada terbaca. Kata mereka, bekal untuk perwira. Dan kini tiba ketika dada-dada telah padat sesak, aku dilepas dari pangkuan sayang. Tidar tersenyum lega, bangga, jadilah kesatria pembela nusa. Kilas balik dimulai setengah abad yang lampau. Pada waktu para pemuda lulusan SMA tahun 1961 yang telah memenuhi persyaratan administrasi Taruna Akmil dipanggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya yang diselenggarakan oleh Ajudan Jenderal Komandan Daerah Militer di seluruh wilayah Nusantara. Animo para pemuda untuk mengikuti pendidikan militer sangat besar, karena pada saat itu Indonesia baru saja berhasil merebut kembali Irian Barat. Di saat mengalami euforia kemenangan, semangat para pemuda terus-menerus dibakar oleh Bung Karno untuk melawan Malaysia, negara bentukan neokolonialisme dan neo-imperialisme. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Amerika kita setrika, Inggris kita. Ujian-ujian yang dialami para pemuda cukup berat dan melelahkan, karena mereka dalam jangka panjang tidak hanya direncanakan untuk menjadi pemimpin militer, tetapi bahkan menjadi pemimpin negara dan bangsa. Selanjutnya, mereka yang lulus langsung ditampung selama 2 hari di Transito Pusat di Jalan Setiabudi, Bandung. Pada tanggal 28 Juli 1961, di pagi buta, para calon taruna diberangkatkan dari Transito Pusat dengan truk Reo ke stasiun kereta api Bandung. Tidak terlukiskan betapa perasaan bangga para pemuda yang baru pertama kalinya menaiki truk Reo yang gagah perkasa itu. Selanjutnya, perjalanan diteruskan dengan kereta api ke Yogyakarta. Dari stasiun Tugu Yogyakarta, perjalanan langsung dilanjutkan ke Magelang dan tiba di Kesatrian Akmil Magelang lebih kurang pukul 2 siang. Memasuki Kesatrian Akmil, para calon taruna disambut oleh drum band Sangkalokananta sebagai ucapan selamat datang. Pada saat itu, Gubernur Akmil adalah Brigjen Surono dan Wakil Gubernur adalah Kolonel Artileri Purbo Suwondo. Komandan Resimen Taruna semula dijabat oleh Letkol Infantri Suprapto, kemudian digantikan oleh Letkol Kavaleri Susilo Sudarman. Nampak pada foto, Gubernur Akmil Brigjen Surono diapit oleh Wakil Gubernur Kolonel Artileri Purbo Suwondo
dan Komandan Resimen Taruna Letkol Kavaleri Susilo Sudarman, serta staf Akmil. Para pejabat bimbingan dan pengasuhan lainnya yang juga selalu diingat dan dijadikan panutan para Taruna Akmil Angkatan 64 antara lain adalah Ketua Dewan Akademi Letkol Haryo Mataram, Danyon Sabdenlat Mayor Infantri Leo Ngali, serta para perwira yang menjadi Danki dan Danton Taruna antara lain Letu Rudini, Letu Edi Sudrajat, Letu Sawiji, Letu Samsi. Sedangkan para pelatih lapangan yang selalu diingat karena memiliki kekhasan sikap dan perilaku antara lain adalah Letda Jalis, perwira penjas yang nampak seram dan sadis; Peltu Wisan, mantan kenil yang selalu bersifat korek dan disiplin; Peltu Sukahar, penembak burdok; Capa Mastur, komandan peleton yang ramah; Capa Samsudin, komandan peleton yang cerewet. Letkol Susilo Sudarman populer karena sangat akrab dengan Taruna. Sebagai tokoh utama dalam bimbingan dan pengasuhan Taruna, daya ingatnya sangat kuat. Beliau selalu mengenali wajah dan nama seluruh Taruna asuhannya. Tanggal 29 September 1961, calon Taruna menanggalkan pakaian sipilnya, diganti dengan perlengkapan militer calon prajurit Taruna atau Capertar, berupa pakaian seragam PDL, sepatu derby, dan pakaian dalam kolor biru dan kaos oblong, serta handuk AMN. Selanjutnya semua pakaian yang dibawa dari rumah dimasukkan koper untuk disimpan di gudang, baru boleh diambil 3 tahun lagi setelah lulus pendidikan. Tanggal 2 Oktober 1961, dengan pakaian seragam militer baru, mengenakan epolet merah yang terbuat dari kain biasa, dilantik menjadi calon prajurit Taruna, dan pada upacara pelantikan tersebut dengan disaksikan seorang perwira rohani berikrar sambil memegang panci Akademi Militer, mengucapkan Sumpah Prajurit. Sebelum memasuki pendidikan pangkal kemiliteran Chandra di Muka, para calon prajurit Taruna atau Capertar mengikuti masa orientasi selama 11 hari dari tanggal 3 Oktober 1961 sampai dengan tanggal 14 Oktober 1961. Adapun tujuan masa orientasi ini adalah untuk memperkenalkan lembaga serta kehidupan prajurit, khususnya Taruna Akademi Militer, menanamkan semangat dan jiwa korsa, dan menyiapkan kondisi fisik dan mental guna mengikuti pendidikan tahap selanjutnya. Masa orientasi dibuka oleh Ketua Senat Taruna Akmil, Sermatar Gamber Sugianto, dikawal oleh 5 orang polisi Taruna. Segera setelah pernyataan pembukaan masa orientasi oleh Ketua Senat, terdengar ledakan bom yang sederhana serta tembakan-tembakan gencar senapan. Para Capertar disuruh tiarap, mata ditutup, sambil helmnya dipentungi rotan, disuruh merayap menyusuri tali melampaui berbagai rintangan. Salah satu rintangan yang paling populer adalah disuruh menaiki impala, yaitu drum yang digelundungkan melewati tangga. Yang paling galak dalam masa orientasi ini pada umumnya adalah para kopral Taruna. Di samping balas dendam karena merasakan hal yang sama pada tahun sebelumnya, juga pamer sama taruninya yang ikut menyaksikan masa orientasi. Gemblengan yang amat melelahkan pada hari itu diakhiri dengan naik reo yang sudah lama parkir menunggu untuk membawa para catar ke Pisangan untuk mandi. Tanggal 4 Oktober 1961 ditandai dengan acara penobatan menjadi kacung kampret. Kepala dicukur gundul, masing-masing kacung diberi atribut. Sejak saat itu, kacung kampret memanggil senior yang pangkatnya Sermatar Panglima, yang pangkatnya Sersan Taruna Hulu Balang, dan yang pangkatnya Kopral Taruna Algojo. Kegiatan sepanjang hari itu adalah minta tanda tangan dari para senior, dengan ancaman bila jumlahnya kurang
masa orientasinya diperpanjang. Rasanya penderitaan yang berkepanjangan. Karena tanda tangan itu hanya bisa diperoleh dengan susah payah setelah melalui penderitaan lahir dan batin. Proses penggojlokan bertujuan untuk menghancurkan dan menghilangkan sikap mental serta jati diri lama yang sekarang dikenal dengan istilah kerennya ice breaking and shaking. Menjelang maghrib, Kacung Kampret menaiki Gunung Tidar untuk mengibarkan bendera Kacung Kampret. Salah seorang Kacung Kampret yang nyalinya tinggi mengibarkan bendera Kacung Kampret di puncak tiang bendera yang tinggi sekali. Setelah pengibaran bendera Kacung Kampret di Gunung Tidar, perjalanan dilanjutkan ke Pisangan. Sampai di Pisangan, diberi kesempatan untuk mencuci dan membersihkan diri di kali. Kemudian diberi hadiah masing-masing 1 sendok makan air minum. Tanggal 5 Oktober 1961, setelah korve, diperintahkan mencari tanda tangan ke pavilion senior. Kemudian, malamnya kumpul di aula belajar menyanyi lagu-lagu Taruna, dipimpin oleh Sermatar Tombak Siagian. Tanggal 11 Oktober 1961, mendapat pembagian senapan panjang garan lengkap dengan sangkur dan tempat peluru. Pesan para senior dan pelatih adalah, sayangilah senjatamu seperti kamu menyayangi istrimu. Semakin mantap perasaan para capertar karena rasanya belum jadi tentara kalau hanya punya helm dan sepatu derby tanpa dilengkapi dengan senjata. Akhirnya setelah beberapa hari menjalani masa penggemblengan yang rasanya lama sekali, tanggal 14 Oktober 1961, masa orientasi ditutup dengan malam inaugurasi, yaitu acara pembakaran atribut Kacung Kampret. Bertindak sebagai wakil adalah Kacung Kampret Janda Muda. Masa orientasi yang sangat melelahkan itu sejatinya bertujuan untuk menghapus jati diri sipil. Kemudian, selama pendidikan pangkal kemiliteran, para capertar diisi dengan jati diri militer melalui pelatihan P5 dan pelatihan penguasaan berbagai senjata lainnya di samping garan, senapan mesin ringan atau SMR Madsen, senapan otomatis Carl Gustav, pistol otomatis kaliber 45, dan granat tangan. Untuk mengevaluasi hasil pendidikan pangkal kemiliteran Chandra di Muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 bulan, pada tanggal 6 Desember 1961 dilaksanakan latihan prayuda selama 3 hari yang terdiri dari 3 sekuen latihan, yaitu 1. Pengetahuan medan, 2. Hurdok, 3. Speed march. Mereka yang berhasil menyelesaikan prayuda dilantik menjadi prajurit taruna dan berhak mengenakan seragam taruna lengkap dengan segala atributnya yang membanggakan, serta mendapatkan kartu tanda anggota Taruna Akmil. Sebagai pembulatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan selama hampir 8 bulan, para prajurit taruna melaksanakan latihan berganda dari tanggal 22 Mei 1962 sampai dengan tanggal 26 Mei 1962 di daerah Simongan dekat Semarang. Dengan nada sandi Triweka. Latihan semacam ini lebih dikenal dengan istilah jurit tangkas. Latihan jurit tangkas disebut berganda karena para taruna mempraktekkan di lapangan semua pelajaran yang telah diperoleh secara keseluruhan, meliputi latihan menembak cepat, latihan meluncur dengan ketinggian,
turun tebing, membaca peta, diakhiri dengan speed march, pulang ke Kesatrian Akmil. Menjelang menutup latihan, diumumkan berita duka meninggalnya Pratar Dwi Soekarjo. Para prajurit Taruna yang berhasil menyelesaikan latihan berganda Triweka dilantik menjadi Kopral Taruna. Untuk memberikan bekal kepemimpinan lapangan dan kerjasama antara kecabangan dalam operasi terpadu, serta mengaplikasikan taktik dan teknik kesatuan kecil, dilaksanakan latihan Widya Yuda bagi seluruh Taruna. Taruna Angkatan 64 mengalami 2 kali latihan Widya Yuda, yaitu pada waktu Kopral Taruna dan pada waktu Sermata. Taruna Indung, Taruna Bashir, Taruna Yunarto bertindak sebagai pasukan infanteri yang mengawal tank AMX. Taruna Suryanto, penembak Browning Automatic Rifle. Taruna jurusan teknik sedang beristirahat. Berbeda dengan rekan-rekannya jurusan tempur dan jurusan administrasi di Magelang, Taruna jurusan teknik di samping latihan lapangan yang bersifat tempur, mereka menjalani pula latihan lapangan yang berbobot teknik, seperti pemasangan jembatan beli. Sebelum berangkat latihan lapangan, para Taruna apel kesiapan latihan. Laporan kepada pelatih, siap untuk melaksanakan latihan. Dengan terampil, para Taruna melaksanakan latihan pemasangan jembatan beli. Energi yang diperlukan untuk latihan fisik yang harus dijalani oleh para Taruna, serta waktu yang terbatas dalam latihan tempur, memerlukan kemampuan makan yang banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu, secara berkala diadakan kompetisi makan banyak dalam waktu yang secepatnya. Makanan yang harus dihabiskan adalah nasi 1 bakul, ayam 1 ekor, kelapa 1 butir, pepaya 1 butir, air teh 1 teko, dan pisang 5 sisir. Drum band Sangka Lokananta adalah drum band kebanggaan Taruna karena selalu ikut serta dalam berbagai upacara kenegaraan. Pada saat itu tidak ada drum band di Indonesia yang dapat menandingi Sangka Lokananta. Penampilan drum band Sangka Lokananta mencerminkan bahwa sesungguhnya generasi muda TNI adalah generasi yang di samping memiliki karakter militer yang tertib, teratur dan tegas, juga mempunyai karakter seniman yang halus dan menyukai keindahan serta harmoni. Pada bulan Agustus 1962 terjadi beberapa peristiwa penting kenegaraan, di mana Korps Taruna mendapatkan tugas untuk berpartisipasi mensukseskannya. Karena menyangkut prestis negara dan bangsa. Prestis negara dan bangsa patut ditampilkan mengingat Indonesia pada waktu itu dikenal sebagai bangsa yang disegani, yang memelopori terbentuknya The New Emergency Force dari negara-negara non-blok. Tugas Asian Games dilaksanakan dengan nama sandi Operasi Arga Jaya. Disiplin, semangat, dan kerapihan yang ditampilkan barisan Taruna
dalam defile memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka mencerminkan tingginya kualitas calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada tanggal 24 Agustus 1962, genderang Sangkakala dan pasukan bendera Sang Saka Merah Putih Taruna Akmil memimpin defile atlet dalam upacara pembukaan Asian Games keempat di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Untuk lebih dapat menghayati tugas-tugas keprajuritan, secara bergilir para sersan taruna ditugaskan menjadi komandan jaga serta kopral pengantar jaga kesatrian selama 24 jam. Di samping memahirkan upacara pergantian jaga, setiap jam kedua sersan taruna itu secara bergiliran berkeliling kesatrian Akmil, mengantarkan anggota ke pos-pos jaga. Guna meningkatkan prestasi olahraga taruna antar angkatan, setiap 2 tahun sekali diselenggarakan Pekan Olahraga Antar Taruna, disingkat Porakta. Porakta 3 diselenggarakan pada bulan Agustus 1963 selama lebih kurang 1 minggu di kampus Akademi Angkatan Udara Panasan, Yogyakarta. Kompleks Akademi Angkatan Udara nampak mewah seperti di kompleks Asian Games. Lawan yang memiliki kemampuan olahraga yang setara dengan AMN adalah Kadet Akademi Angkatan Laut. Pada hari-hari pertama, dalam pertandingan atletik, AMN mengalami kekalahan, sehingga timbul keraguan-raguan apakah AMN dapat mempertahankan piala Porakta yang telah dipertahankan pada Porakta 2. Beruntung pada pertandingan olahraga militer, tim Halang Rintang memperoleh kemenangan. Inilah pendekar-pendekar olahraga yang ikut serta mempertahankan Piala Juara Umum Porakta 3. Mereka berhasil memenangkan Porakta 3 berkat semangat yang selalu dikobarkan oleh Letkol Susilo Sudarman dan Kapten Rudini yang selalu mendampingi para olahragawan Taruna Akmil. Pelajaran berenang di Pisangan sepertinya bukan latihan tapi tamasya, karena lebih banyak tawa dan candanya daripada pelajaran yang serius. Namun hari itu adalah hari naas. Pada waktu apel akan pulang, siswanya kurang 1. Ternyata kegembiraan di Pisangan itu berubah menjadi kesedihan. Sahabat kita, Taruna Suyadi, tewas tenggelam. Pada hari itu juga jenazahnya dibawa untuk dimakamkan di kampung halamannya. Semoga arwahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan yang paling sering dilakukan dalam rangka penanaman dan pembiasaan karakter tertib dan disiplin di Akmil adalah apel dan upacara. Tiada hari tanpa apel, pagi, siang, maupun malam. Upacara dalam rangka memperingati suatu event hari nasional ataupun upacara bendera setiap hari Senin dilaksanakan di lapangan Pancasila dalam rangka pembinaan satuan. Kegiatan belajar dan mengajar dilakukan baik di kelas maupun di lapangan. Persentase pelajaran di lapangan semakin berkurang, sejalan dengan semakin tingginya tingkat kepangkatan. Di era tahun 60-an, pelajaran lebih banyak di kelas. Sedangkan pelajaran di laboratorium masih kurang, karena sarananya sangat terbatas. Kegiatan belajar mengajar taruna, di kelas maupun di laboratorium, dewasa ini telah jauh berkembang, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memahami problem sosial kemasyarakatan,
serta meningkatkan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat, para taruna seluruh tingkat mengikuti latihan Praja Bakti di daerah pedesaan selama 1 minggu. Dalam latihan ini, taruna hidup bersama rakyat melaksanakan pembangunan daerah. Taruna FX Suyasmin memimpin pembangunan irigasi. Taruna Sutioso dan Taruna Mulyadi mengajarkan di sekolah desa tentang kewiraan. Negoro niku Blumbange, banyu niku rakyate, apri niku iwae, lah kulo niku kukule. Taruna membangun pos kamling desa yang disebut Cakruk. Taruna Pelintang menghibur masyarakat desa. Dalam rangka pemeliharaan kesegaran fisik maupun mental para taruna yang selama pendidikan harus menjalani pelatihan yang cukup berat secara berkesinambungan selama 3 tahun lebih, secara periodik para taruna mendapat kesempatan untuk pesiar, cuti, dan berekreasi. Rekreasi yang paling diminati oleh taruna adalah pesiar, karena pada waktu pesiar, taruna dapat bertemu melepas rindu pada taruninya. Bagi yang belum punya taruni, terpaksa merumpi di pavilion. Yang bingung, daripada bengong, memilih rekreasi korve di Cambridge. Menjelang Prasetya Perwira Taruna Akmil Angkatan 63, kepemimpinan Korps Taruna diserahkan dari Sermatar Sinung Karyo kepada Sermatar Suryadi. Selanjutnya susunan kelompok komando resimen Korps Taruna adalah sebagai berikut. Komandan Resimen Korps Taruna Sermatar Suryadi. Wakil Komandan Resimen Korps Taruna Sermatar Beni Muda Siahaan. Kepala Seksi 1 Sermatar Nusantara. Kepala Seksi 2 Sermatar Joko Waluyo. Kepala Seksi 3 Sermatar Tony Kamanaya. Kepala Seksi 4 Sermatar Mariata. Komandan Batalion A Sermatar Dodi Karyadi. Komandan Batalion B Sermatar Pujo Basuki. Komandan Batalion C Sermatar Subardi Suar. Mengantisipasi diikutsertakannya alumni Angkatan 64 dalam operasi Trikora dan Dwikora, para taruna Angkatan 64 menjelang akhir pendidikannya dibekali dengan kualifikasi terjun payung. Sepanjang sejarah Akmil, pada waktu itu taruna Angkatan 64 adalah yang pertama kali dilatih terjun payung Pusdik Parako Batu Jajar. Sebelum berangkat ke Batu Jajar, para taruna telah dilengkapi dengan seragam PDL Loreng. Wing disematkan oleh Gubernur Akmil pada upacara Prasetya Perwira. Pada bulan November 1964, para taruna telah menuntaskan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di Lembah Tidar. Dengan berdebar-debar menantikan hasil evaluasi ujian akhir dan penentuan korps. Ternyata memang tidak semuanya dinyatakan lulus. Tidak semua yang lulus mendapatkan korps yang sesuai dengan keinginannya. Wakil Gubernur Akmil memberikan ucapan selamat kepada taruna yang lulus. Para taruna yang lulus menyatakan kegembiraannya dengan berfoto bersama. Menjelang akhir pendidikan di Lembah Tidar, para taruna tingkat 3 melaksanakan serangkaian acara tradisi korps. Selain secara formal menandai berakhirnya masa ketarunaan, acara ini merupakan pewarisan tradisi yang syarat akan nilai-nilai kejuangan, kebanggaan, dan jiwa korsa. Pesta air adalah salah satu tradisi korps yang bermakna membersihkan dari segala kesalahan dan kehilafan yang dilakukan taruna tingkat 3 selama mengikuti pendidikan di Lembah Tidar. Dengan jiwa yang bersih, diharapkan para taruna dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Pada pagi hari yang cerah,
diiringi oleh Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Surono, Presiden Soekarno memasuki Kesatrian Akademi Militer Nasional, disambut pasukan genderang seruling Sangka Lokananta. Selanjutnya Presiden di mimbar utama di lapangan Tidar menyaksikan sebagian dari taruna Angkatan 64 yang melaksanakan wingday diterjunkan di atas lapangan upacara. Pada rangkaian acara wingday, Ibu Surono selaku ibu asuh taruna ikut serta menyematkan secara simbolik wing para di dada para taruna. Selanjutnya Presiden Soekarno didampingi Komandan Upacara Letkol Susilo Sudarman memeriksa kesiapan satuan dan menerima penghormatan dari barisan taruna. Kasat memberikan tanda penghormatan Pedang Ponyat Garuda Yaksa kepada Sermatar Pujo Basuki yang lulus terbaik ditinjau dari aspek kepemimpinan. Presiden Soekarno menyematkan tanda penghargaan Kartika Cendikia kepada Sermatar Unio Waluyo dan Sermatar Beni Muda Siahaan yang lulus terbaik ditinjau dari aspek intelektual. Demikianlah kilas balik Taruna Akademi Militer Angkatan 64 dalam menempuh pendidikan di Lembah Tidar.